Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan mempresentasikan pengembangan media pembelajaran kimia yang saya buat, yaitu pengembangan media pembelajaran kimia berbasis PowerPoint pada materi teori perkembangan atom. Di sini saya menggunakan pengembangan media PowerPoint yang sederhana. Sebenarnya banyak media PowerPoint yang bentuknya sangat unik seperti media PowerPoint yang dalam bentuk animasi, tapi saya menggunakan media PowerPoint sederhana. Nah, untuk slide pertama ini yaitu ada judul dan nama penulisnya. Kemudian pada slide berikutnya ada KD-nya, KD materi yang akan kita bahas. Nah, kemudian pada slide berikutnya di sini ada perkembangan teori atom atau pengenalan atom oleh beberapa tokoh yang menemukan suatu atom. Nah, kemudian pada slide berikutnya yaitu pengenalan konsep atom, yaitu pertama kali yang dikemukakan oleh Demokritus, tetapi ini tidak didukung oleh eksperimen yang meyakinkan, karena Demokritus mengatakan semua materi terdiri dari zat yang sangat kecil berupa partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian di sini kita masuk ke materi pokoknya, yaitu perkembangan model atom. Yang pertama ada model atom Dalton. Nah, jadi di slide-slide berikutnya itu akan menampilkan penemuan-penemuan atom dari keempat tokoh itu. Yang pertama model atom Dalton, yaitu dengan rincian atom merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Kemudian atom digambarkan sebagai bola pejal yang sangat kecil. Kemudian atom-atom bergabung bentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat dan sederhana. Kemudian ada reaksi kimia merupakan pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom sehingga atom tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Nah, itu menurut atom Dalton. Kemudian ada model atom Thomson. Nah, model atom ini adalah berbentuk bola bulat bermuatan positif dan di permukaan tersebar elektron yang bermuatan negatif. Nah, kemudian di sini ada model atom Rutherford. Nah, di sini Rutherford itu menggambarkan bahwa atom itu seperti bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Tetapi atom ini mempunyai kelemahan sehingga Rutherford ini tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Nah, kemudian berikutnya adalah ini model atom Niels Bohr. Nah, atom terdiri dari inti yang bermuatan positif dan dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kemudian elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi sehingga energi elektron atom itu tidak akan berkurang. Kemudian kedudukan elektron pada tingkat-tingkat energi tertentu yang disebut kulit-kulit elektron. Nah, kemudian ada percobaan-percobaan mengenai struktur atom. Nah, pada submateri berikutnya ini yang ditampilkan adalah percobaan mengenai struktur atom. Yang pertama yaitu penemuan inti atom. Nah, ini dilakukan oleh eksperimen Rutherford, di mana pada eksperimen ini penembakan partikel alfa pada lempeng emas tipis sehingga Rutherford menemukan bahwa seluruh muatan positif terletak di pusat atom yang disebut inti atom. Nah, kemudian pada materi berikutnya atau slide berikutnya itu adalah percobaan elektron. Nah, percobaan ini menggunakan tabung sinar katode yang pertama kali dilakukan oleh William Crookes pada tahun 1875. Hasil eksperimennya yaitu ditemukannya seberkas sinar yang muncul dari arah katoda menuju anoda yang disebut sinar katoda. Nah, kemudian penemuan elektron oleh J.J. Thomson. Nah, penemuan oleh J.J. Thomson ini melanjutkan eksperimen Crookes, yaitu pengaruh medan listrik dan medan magnet dalam tabung sinar katoda. Hasil percobaan J.J. Thomson menunjukkan bahwa sinar katoda dapat dibelokkan ke arah kutub positif medan listrik. Hal ini membuktikan terdapat partikel bermuatan negatif dalam suatu atom. Nah, kemudian
ada percobaan proton, yaitu percobaan yang dilakukan oleh Eugene Goldstein pada tahun 1886, di mana Goldstein melakukan eksperimen dari tabung gas yang memiliki katoda yang diberi lubang-lubang dan diberi muatan listrik. Hasil eksperimen tersebut membuktikan bahwa pada saat terbentuk elektron yang menuju anoda, terbentuk pula sinar positif yang menuju arah berlawanan melalui lubang pada katoda, sehingga partikel ini disebut proton. Nah, kemudian yang terakhir yaitu adalah neutron. Nah, ini percobaan yang dilakukan oleh Rutherford yang memicu W. Baker, yaitu melakukan eksperimen penembakan partikel pada inti atom berium dan dihasilkan radiasi partikel berdaya tembus tinggi. Ternyata partikel yang menimbulkan radiasi berdaya tembus tinggi itu bersifat netral atau tidak bermuatan dan masanya hampir sama dengan proton partikel yang disebut neutron. Nah, kemudian di sini pada pengembangan media tentu kita mempunyai evaluasi. Nah, evaluasinya itu baik dalam bentuk tugas atau dalam bentuk pengerjaan soal-soal. Nah, kemudian dari media pembelajaran yang saya buat ini tentu mempunyai banyak kekurangan, tapi ada juga kelebihannya. Diantaranya yaitu dengan menggunakan media PowerPoint ini kita dapat menampilkan beberapa gambar, atau seperti contohnya tadi gambar penemuan atom yang dikemukakan oleh beberapa tokoh tersebut. Nah, sehingga ini memudahkan siswa untuk memahami bagaimana sih bentuk atom, sehingga siswa itu tidak hanya berangan-angan saja membayangkan, tapi dengan media ini kita dapat menampilkan, oh seperti ini loh bentuk atom dan seperti ini loh bentuk elektron, sehingga siswa dapat memahami dengan baik bagaimana konsep atom itu. Oke, mungkin itu saja pengembangan media yang saya buat. Mungkin ini memang banyak kekurangan, tetapi inilah media pembelajaran seadanya yang saya buat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.